Cara menentukan keturunan iblis adalah salah satu topik yang mungkin kalian sudah lama kebingungan bagaimana metode melakukannya. Seperti yang kita ketahui, iblis di Tensura pada dasarnya tidak menentukan keturunan sama seperti manusia atau monster lain, dikarenakan iblis berkembang biak dengan cara respawn. Dengan kata lain, mereka akan muncul secara otomatis di tempat yang kaya magical di alam iblis. Jadi pada dasarnya mereka tidak mengenal unsur kekerabatan seperti manusia, mereka hanya mengenal sistem hierarki, di mana mereka yang lemah mesti menjaga ucapan dan omongan mereka, terutama di hadapan para bangsawan iblis yang akan bisa menghabisi mereka hingga ke inti jiwa mereka jika mereka menolak etika dan sopan santun ini. Terkecuali beberapa dari keturunan hitam yang memang tidak peduli mereka dihabisi, seperti Beretta misalnya yang menyebut Gi dengan sebutan Rouge meskipun dirinya mengetahui siapakah Gi Crimson ini, ataupun juga orang seperti Venom yang terus-terusan menantang Diablo di alam iblis. Lalu bagaimana cara iblis untuk menentukan keturunan mereka? Jawabannya satu, yaitu melalui warna, dan warna ini ditentukan dengan cara yang unik. Berbeda dengan pandangan umum yang mengatakan bahwa penentuan keturunan iblis ditentukan oleh iblis primordial yang merupakan iblis dengan warna original, sebenarnya cara menentukan iblis berada di keturunan warna apa ditentukan oleh gelombang yang ada di jiwa mereka sendiri. Kita pada umumnya mengenali hal ini dengan sebutan yang kita kenal dengan sebutan warna aura. Dan gelombang ini tidak akan muncul dengan sangat dominan kecuali setelah iblis tersebut berevolusi menjadi greater demon, iblis yang memiliki akal. Karena seperti yang kita tahu, ketika iblis berada di tahapan sebelumnya, yaitu tahapan lesser demon, mereka pada dasarnya memiliki insting seperti binatang buas dan hampir tak berakal, sehingga mereka hampir tidak memiliki watak atau kepribadian. Dan karenanya secara default iblis terlahir tanpa warna. Inilah juga yang menjadi alasan kenapa para iblis biasanya apabila mereka berada di tingkatan archdemon ataupun di atasnya sangat mudah mengidentifikasi sifat seorang, entah itu manusia atau iblis, dikarenakan iblis atau demon melihat aura atau warna jiwa sebagai hal pertama yang mereka lakukan, apalagi jika mereka dalam keadaan dipanggil di hadapan manusia. Nah, ketika warna dominan para iblis telah diketahui, maka mereka akan mengafiliasikan atau dianggap sebagai keturunan dari iblis warna original atau iblis primordial, dan seringkali akan berkumpul dengan para iblis yang sewarna dengan mereka tersebut. Meskipun kebanyakan para iblis ini sebenarnya adalah jenis yang tidak berkelompok. Walaupun begitu, hierarki tetaplah terbentuk diakibatkan pertarungan-pertarungan yang mereka lakukan, dan iblis primordial dan para demon lord sebagai yang terkuat dianggap sebagai yang tertinggi di antara para iblis tersebut. Watak para iblis. Pekatnya warna jiwa dari para iblis ini akhirnya membuat para iblis memiliki sifat dan juga karakteristik yang berbeda-beda, sehingga cara menanganinya pun berbeda-beda pula. Umumnya berdasarkan kondisi jiwa dan wataknya, iblis yang dipanggil manusia akan diurutkan berdasarkan 3 jenis, terutama didasarkan atas sikap mereka terhadap kontrak dan perjanjian. Ketika hal tersebut adalah 1. Bisa nego, 2. Tidak bisa nego, dan 3. Bertindak semaunya. Untuk iblis pertama, iblis yang bisa nego adalah iblis yang paling mudah ketika berbicara masalah perjanjian, sehingga mereka adalah iblis yang paling menguntungkan ketika dipanggil oleh manusia. Seperti yang kita tahu, pemanggilan iblis ini bersifat random, sehingga manusia bisa saja mendapatkan jackpot atau zong ketika memanggil iblis. Dan tipe iblis yang bisa nego ini adalah tipe iblis yang paling diinginkan oleh manusia ketika dipanggil. Dan umumnya ketika mereka berusaha untuk memanggil kedua sisanya, maka hal yang tidak baik malah sering kali terjadi. Khusus untuk iblis yang bisa dinego, maka kontrak biasanya terjalin dengan pemanggil dan yang dipanggil, dan biasanya kontrak yang dimiliki antara pemanggil dan iblis yang dipanggil dengan watak seperti ini memiliki resiko yang sangat kecil ataupun minimum. Jenis iblis kedua adalah jenis iblis yang tidak bisa dinego. Jenis iblis ini adalah jenis iblis yang paling tidak diperbolehkan untuk dipanggil ataupun dilakukan negosiasi, dan yang paling berbahaya ketika berbicara pemanggilan iblis.
Hal ini terjadi dikarenakan mereka bisa menyelipkan perjanjian-perjanjian yang kelihatannya seperti menguntungkan sang pemanggil, namun pada dasarnya perjanjian tersebut justru malah merugikan dan bahkan bisa menghilangkan nyawa kita sebagai pemanggilnya atau bahkan nyawa keluarga hingga negara sebagai gantinya. Jenis iblis dari keturunan dengan watak seperti ini biasanya seringkali dihindari oleh manusia, dan apabila terpaksa mesti melakukan pun, maka mereka akan membuat orang lain seperti pelayannya untuk memanggil mereka, ataupun menggunakan sumber daya satu negara untuk memanggil mereka. Praktik ini bisa kita lihat ketika negara super sihir yang dipimpin oleh sang raja penyihir jahil dulu memanggil iblis primordial merah yang kita kenal sekarang dengan sebutan Gi Crimson. Mereka menggunakan sumber daya satu negara untuk memanggilnya dan kemudian mengajari iblis primordial merah sihir nuklir yang lalu digunakan untuk menghabisi satu negara sekaligus hingga 5 juta orang meninggal seketika menggunakan sihir nuklir tersebut. Sayangnya, negara super sihir ini tidak memperhitungkan proses evolusi dan juga besar kekuatan dari iblis primordial merah, sehingga setelah Harvest Festival terjadi, sang iblis langsung berbalik membantai para pemanggilnya tersebut, dan pada akhirnya kisah ini menjadi pembelajaran bagi para pengguna iblis lainnya dengan cara yang sangat tragis. Dan jenis terakhir atau jenis ketiga adalah jenis whimsical, alias jenis yang berbuat seenaknya dan jiwanya dipengaruhi oleh keinginan yang random. Karenanya mood mereka kadang naik dan kadang turun. Inilah sebabnya bekerja sama dengan iblis jenis ini akan menghasilkan perjanjian yang lumayan random pula, dengan hasil yang acak pula dikarenakan mood swing mereka ini. Selain itu, sifat eksentrik mereka ini pada dasarnya seringkali membuat mereka memiliki keterampilan lain di luar daripada para iblis keturunan lainnya yang biasanya langka, dan pada akhirnya membuat pendekatan kepada jenis ini mesti dilakukan dengan cara berbeda jika dibandingkan dengan kedua iblis lainnya. Ada risiko yang lumayan besar apabila menjalin perjanjian dengan iblis jenis terakhir ini, namun resikonya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jenis iblis yang tidak bisa diajak nego. Watak setiap warna. Jika melihat berdasarkan ketiga watak ini, maka kita bisa menggolongkan setiap warna sebagai berikut. 1. Merah digolongkan sebagai iblis yang tidak bisa diajak bernegosiasi. Hal ini wajar mengingat mereka adalah iblis yang ambisius. Kita bisa melihatnya dari dua iblis merah yang pernah muncul di anime Tensura. Yang pertama tentu saja adalah Gi Crimson, yang seperti wong anime katakan sebelumnya menghabisi 2 negara sekaligus tepat setelah dirinya dipanggil. Dan yang kedua adalah Archdemon atau Superior Demon General yang bernama Orthos yang muncul di akhir episode season pertama dari Tensura. Dan seperti yang telah diprediksi, Orthos juga ambisius sama dengan Gi Crimson. Setelah dipanggil, tidak hanya Orthos menamai dirinya sendiri, namun dia juga menjadi raja sesungguhnya dari kerajaan Fieldwood. Dan ini menunjukkan kalau iblis-iblis jenis merah tidak bisa diajak negosiasi dan akan mengambil alih kekuasaan ketika orang yang menjalin perjanjian dengan iblis tersebut lengah. 2. Hitam. Iblis hitam ini digolongkan sebagai iblis yang berbuat seenaknya atau whimsical. Mereka adalah iblis yang akan melakukan perjanjian kalau mereka mau dan tidak melakukan perjanjian jika mereka mau. Pada dasarnya kita bisa mengatakan kalau tulisan atau cap random terlihat jelas di jidat mereka semua, hingga kelakuan mereka juga tidak akan pernah bisa ditebak alias random. Hal ini bisa kita lihat dari para keturunannya dan juga iblis primordial hitam Diablo yang bahkan di antara para iblis primordial lainnya pun dianggap sebagai makhluk aneh. Iblis dari keturunan ini adalah iblis moody dengan mood yang berubah-ubah tidak jelas dan cara bersenang-senang yang tidak dianggap biasa. Diablo sebagai contoh dianggap aneh oleh para iblis primordial lainnya dikarenakan dirinya tidak mau mengevolusikan dirinya menjadi Demon Lord dan terus berada di tingkat Archdemon. Hal ini pada dasarnya dirinya lakukan untuk membuat setiap pertarungan menjadi jauh lebih sulit dari sebelumnya. Dan karenanya setiap pertarungan dari Diablo sekarang menjadi jauh lebih menantang dari sebelumnya, dan ini membuat Diablo senang. Para iblis hitam lainnya seperti misalnya Beretta juga terbilang aneh. Dia sangat menyenangi eksperimen sehingga dijadikan uji coba gelang kebangkitan Ramirez, dirinya dengan senang hati melakukannya. Meskipun peristiwa ini beresiko menghabisinya di dunia kardinal dan membuatnya kembali ke alam iblis.
Dan iblis hitam lainnya yaitu Venom tidak takut mati dan seringkali menantang Diablo di alam iblis berkali-kali meskipun dirinya tahu akan berakhir seperti apa pertarungan mereka setiap kali mereka bertarung. Hingga pada akhirnya Diablo benar-benar tertarik kepadanya dan menjadikan Venom sebagai bawahannya. 3. Putih. Mereka digolongkan sebagai iblis yang bisa dinego. Karenanya mereka dikenal sangat mudah berbuat perjanjian dan mau menepati perjanjian mereka. Ketika berbicara iblis jenis ini, mereka dikenal memiliki harga diri tinggi namun sangat rasional, dan inilah sebabnya mereka adalah salah satu pilihan terbaik ketika dipanggil untuk dijadikan senjata. Mereka juga dikenal sangat penyabar dan dikenal akan menunggu perjanjian yang telah dijalin dengan pemanggil mereka, dan mereka tidak akan berusaha untuk bergerak di belakang layar atau menyimpan niat buruk kecuali atas apa yang telah diperjanjikan di dalam kontrak mereka, dan hanya akan berharap kalau sang pemanggil akan memenuhi perjanjian tersebut. Meskipun begitu, manusia tetap tidak boleh berusaha untuk berbuat curang karena risikonya sangat brutal. Kalau kalian ingin tahu bagaimana iblis putih ini beraksi, kalian bisa membaca kisah Testarossa sang iblis primordial putih dan bagaimana mindset dari iblis ini di kisah Danau yang Memerah di Kekaisaran Timur. Salah satu kisah paling brutal bagi kekaisaran yang membuat kekaisaran sangat waspada terhadap berbagai jenis iblis dengan gelar primordial di nama mereka. 4. Kuning. Sama seperti merah, keturunan kuning adalah salah satu dari para keturunan iblis yang siapapun mesti hindari untuk melakukan perjanjian dengan mereka. Sementara merah akan berusaha secara diam-diam menghabisi pemanggilnya, kuning biasanya memiliki kebiasaan yang jauh lebih parah. Leon Cromwell adalah salah satu yang menjadi korban dari iblis kuning, terutama iblis primordial kuning, dikarenakan iblis yang satu ini tidak kenal kata negosiasi dan perjanjian. Dan Leon pada dasarnya tidak bisa membujuknya sama sekali. Inilah sebabnya negara Eldoradonya Leon Cromwell masih dibom atom secara terus-menerus oleh iblis yang nantinya dikenal dengan sebutan Carrera ini, hingga kemudian Carrera menjadi bawahan Rimuru. Dan peristiwa pelepasan sihir nuklir secara terus-menerus ke wilayah kekuasaan dari Leon Cromwell ini dilakukan hanya karena Carrera bosan. Selain itu, Carrera juga mengetahui kalau tangan Leon terikat karena dirinya tidak bisa mengirim pasukan dan menjadikan pasukan tersebut tumbal kebangkitan Carrera di dunia manusia. Karenanya Leon pada akhirnya membiarkan Carrera terus melempar sihir nuklir ke arah negaranya dan hanya memasang barir pelindung untuk mencegah pengaruh sihir nuklir tersebut mempengaruhi penduduk negaranya. Peristiwa ini menunjukkan betapa buruknya tabiat dari kuning ketika berbicara perjanjian dan negosiasi. 5. Ungu. Keturunan iblis yang satu ini pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan hitam. Mereka moody dan akan bertindak sesuai dengan mood mereka dan senang bermain-main mirip dengan iblis keturunan hitam. Kita bisa melihat contoh terbesar dari sikap mereka ini dari iblis primordial ungu yang nantinya dikenal dengan nama Ultima. Seperti yang kita tahu, Ultima kurang lebih muncul baik itu di movie dan juga OVA. Dan di kedua format episode Tensura ini, Ultima dikenal sebagai seseorang yang memiliki mood swing yang sangat luar biasa. Di movie, dirinya dipanggil oleh seorang ratu dari kerajaan yang bernama Raja dan kemudian berpura-pura menjadi dewi. Dirinya lalu membuat sebuah permainan di mana apabila kontrak tidak berhasil dipenuhi oleh pihak ratu dan keturunannya, maka Ultima akan menggunakan tubuh ratu atau keturunannya tersebut untuk memanifestasikan dirinya di dunia kardinal. Hal yang hampir serupa pada dasarnya terjadi juga di OVA, namun Ultima sendiri tidak menyukai ketika salah satu bawahannya mengganggu permainan mereka, sehingga permainan pun terpaksa mesti dibatalkan oleh Ultima, dan Ultima pada akhirnya membatalkan kontraknya dan menghabisi bawahannya sendiri. 6. Hijau. Oke, selanjutnya tentu saja ada iblis keturunan hijau. Hijau ini dikenal sebagai iblis yang bisa diajak negosiasi. Inilah sebabnya mereka dengan mudah malah menjadi bawahan setia G Crimson. Inilah sebabnya pula iblis primordial hijau Misery memiliki banyak bawahan manusia yang dikenal dengan sebutan Apostle of the atau para utusan hijau, yang pada dasarnya merupakan para penyembahnya di antara para manusia. Jadi daripada bersikap apatis seperti ungu ataupun bersikap licik seperti kuning, maka hijau memilih untuk membuat komunitas budak yang dirinya bisa manfaatkan untuk kepentingan tuannya. 7. Biru. Iblis dengan keturunan biru merupakan salah satu iblis yang sangat rasional dan sangat mengerti mengenai untung rugi ketika berbicara kontrak.
Inilah sebabnya Rain sang primordial biru banyak menjalin transaksi dan perjanjian juga barter dengan makhluk lainnya seperti misalnya Diablo dengan membuatkan lukisan Rimuru untuknya dan juga Rimuru sendiri, di mana Rimuru meminta Rain untuk melukiskan lukisan Hinata dalam pose mencurigakan dan sas. Selain itu, mereka mudah melakukan transaksi dan juga jual beli, yang mana hal ini lumayan asing di antara para iblis keturunan warna lainnya, menjadikan iblis berketurunan biru salah satu yang paling mudah ketika berbicara perjanjian dan juga negosiasi.